Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8 akan melakukan wawancara kepada pengrajin tempe. Sebelumnya perkenalkan, saya Naufinisa. Saya Nasyana Putri. Saya Nadia Syaratu Sita Rahmadani. Saya Enki Aditya. Hari ini saya sudah ada di tempat pengolahan tempe. Tempatnya di Desa Sumberasri, Kecamatan Purworejo. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Tegagimo. Hari ini kami akan mewawancarai Bapak cara pembuatan tempe. Ya. Sebelumnya, boleh perkenalan dulu dengan Bapak siapa? Ya, nama saya Bapak Mukadi dari Sumberasri, Kecamatan Purworejo. Baik, Bapak. Jadi kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mohon bantuannya ya Pak untuk menjawab pertanyaan dari kami. Jika ada yang bersifat rahasia, Bapak boleh untuk tidak menjawabnya. Ya, siap. Baik, bisa kita mulai sekarang. Ya, bisa. Apakah ada alasan khusus atau latar belakang tertentu yang mendorong Bapak menjalani usaha ini? Ya, saya jelaskan kenapa saya menggeluti dari proses pembuatan tempe ini. Dulu saya juga seperti kalian semua, setelah saya tamat SMA, dulu itu cari kerjaan susah. Kemudian saya merantau di Kalimantan, terus ketemu sama orang Sumedang, diajari proses pembuatan tempe. Ternyata saya tekun, kemudian saya jalankan dan saya bisa. Kemudian saya buka usaha sendiri di kampung halaman. Kemudian lambat laun dengan usaha kerja keras, perjuangan, akhirnya alhamdulillah karena saya nggak dapat kesempatan kerja di luar, akhirnya saya buka usaha sendiri. Jadi proses pembuatan tempe itu sendiri. Berapa kisaran biaya produksi tempe yang Bapak produksi setiap harinya? Dan apakah biaya produksi sering mengalami perubahan? Jika iya, biasanya karena apa? Untuk biaya produksi tempe itu tergantung kita yang buat per hari itu berapa kilo. Jadi semakin banyak membuatnya, nanti semakin banyak biaya produksinya. Masalah kendala memang setiap hari itu nggak selalu sama. Jadi nanti ada musim ramai, ada musim sepi. Jadi kalau nanti misalkan ikan laut itu keluar, nah itu sepi, produksi tempe mengurangi. Tapi kalau ikan laut itu nggak ada, naik lagi dari produksi tempe itu. Apakah usaha ini turun-temurun atau Bapak merintis sendiri dari awal? Dan sudah berapa lama Bapak menjalani pekerjaan ini? Ya, usaha ini sebenarnya merintis sendiri dari hasil pengalaman saya waktu merantau. Kemudian saya menggeluti usaha tempe ini kurang lebih sudah 40 tahun. Menurut Bapak, apa saja kelebihan dari proses pembuatan tempe secara tradisional seperti yang Bapak lakukan? Dan apa saja tantangan atau kesulitan yang biasanya dihadapi saat membuat tempe? Kalau kelebihan membuat tempe secara tradisional itu mungkin rasanya lebih gurih dan tahan lama. Kemudian tantangannya itu dalam mencari bahan seperti bahan kedelai itu harus kita memilih yang kualitas bagus. Nanti kalau dapatnya kualitas jelek, tempe itu rasanya nggak enak dan cepat busuk. Apa keunggulan produk Bapak dari produk yang lain? Kalau keunggulan sih menurut saya itu pembuatan dari tempe saya itu rasanya lebih gurih dan tahan lama. Mungkin bisa bertahan 2 hari, paling lama itu tempe itu. Ini dari proses pembuatan tempe. Pertama, kedelai direbus. Disiram dekat sini biar jelas. Disiram.
Kemudian dimasukkan dalam tong. Ya. Lagi-lagi. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada kami untuk melakukan wawancara hari ini. Kami sangat menghargai waktu yang Bapak berikan mengenai proses pembuatan tempe. Mohon maaf apabila selama wawancara tadi kami ada perkataan atau sikap dari kami yang kurang berkenan. Dengan ini wawancara kita akhiri. Terima kasih sekali lagi. Semoga sukses selalu, Pak. Ya, amin. Apa yang saya berikan kepada kalian semua bisa bermanfaat nanti ya. Iya.